Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang kematian bersama dengan Yesus. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan 5 tertulis, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dijelaskan di sini bahwa tentang baptisan di ayat sebelumnya itu tentang lambang dari kematian. Orang yang dibaptis harus berani berkomitmen untuk meninggalkan semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Komitmen tersebut menunjukkan kesediaan mati bersama dengan Tuhan Yesus, mati terhadap dosa dan kesenangan dunia. Adapun kata kebangkitan dalam pasal 6 ini lebih menunjuk kepada kehidupan baru yang dijalani sekarang di bumi, bukan nanti di balik kubur. Orang percaya harus memandang bahwa dirinya sudah mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Selanjutnya selalu hidup dalam kesadaran dan penghayatan bahwa dirinya sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara, kehidupan baru tidak diberikan secara mistis atau spektakuler dan adikodrati atau di luar kodrat. Kehidupan yang baru terjadi atau berlangsung ketika seseorang bersedia berkomitmen dengan tekad bulat meninggalkan cara hidupnya yang lama. Kemudian berjuang untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terkait dengan hal ini, Paulus juga mengatakan agar kita sendiri yang menanggalkan manusia lama kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, bukan Tuhan yang menanggalkan, tetapi kita. Roh Kudus menolong kita untuk ini maksud saya, Roh Kudus akan menolong dalam proses yang bertahap dalam perjalanan waktu. Bukan sesuatu yang instan, bukan sekejap dan otomatis. Sepanjang hidup kita adalah perjalanan perjuangan untuk terus-menerus mengalami perubahan. Saudara, dalam hal ini setiap orang percaya harus mengerti ada resiko sebagai orang percaya yang mengaku menerima Yesus sebagai juru selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti masuk dalam kematian bersama dengan Yesus, agar juga mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru. Hidup yang baru bukan hanya ditandai dengan hal-hal lahiriah seperti beragama Kristen, atau bagi yang tadinya belum Kristen pergi ke gereja, yang tadinya tidak rajin ke gereja menjadi aktivis, bagi mereka yang tadinya tidak aktif dalam kegiatan gereja dan menjadi pejabat gereja yang tadinya bukan pejabat gereja. Hidup baru artinya
perubahan seluruh perilaku dalam segala hal. Dimulai dari sikap batiniahnya, kemudian akan memancar atau terekspresi dalam semua tindakan yang kelihatan. Kalau hidup baru hanya ditandai dengan hal lahiriah, maka keselamatan yang benar belum atau tidak berlangsung atau tidak terjadi dalam kehidupan seseorang. Saudara, sikap batiniah yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah komitmen untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, sebuah kehidupan yang berbeda sama sekali dengan yang sudah dijalani. Harus ditegaskan bahwa tidak ada kebangkitan atau mengalami hidup baru tanpa kematian. Hal ini bukan terjadi secara mistis, artinya tidak terjadi karena mujizat atau suatu fenomena yang spektakuler, tetapi berlangsung dalam kesadaran setiap individu yang dimulai dari komitmen pribadi. Bukan sesuatu yang berlangsung di luar kesadaran dan niat manusia itu sendiri. Harus diperhatikan, jika sesuatu terkait dengan hati atau pikiran, Tuhan tidak akan berintervensi. Pikiran dan hati manusia adalah wilayah manusia yang otonomi atau independen atau mandiri. Manusia independen atau manusia mandiri itu manusia yang menjadi tuan atau majikan atas dirinya sendiri, tetapi kemudian apakah ia mau menyerahkannya kepada kehendak Allah atau kehendaknya sendiri tergantung masing-masing individu. Kesadaran dan penghayatan bahwa kita telah mati bersama dengan Tuhan Yesus meneguhkan bahwa manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa, dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kata tahu dalam teks Roma 6 ayat yang ke-6 ini adalah ginosko, yang artinya mengetahui berdasarkan pengalaman konkret. Jadi pengetahuan mengenai kematian bersama Tuhan bukanlah sekadar perenungan dari sebuah kajian teologi atau paparan sebuah pengajaran, tetapi dari pengalaman real yang dialami orang percaya yang serius memasuki proses kematiannya. Hal ini membawa seseorang pada pengalaman hilangnya kuasa dosa dalam tubuhnya. Terkait dengan hal ini, kita menemukan banyak orang Kristen bahkan teolog yang memiliki pengetahuan mengenai Alkitab, cakap berdebat dalam berkhotbah, tetapi tidak mematikan kedagingannya, sehingga tidak menghidupi atau mengetahui hidup kekristenan yang sejati. Mereka tidak pernah mengalami kematian bersama dengan Tuhan, kematian terhadap dosa dan hidup dalam hidup yang baru. Mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa mengajar mengenai kelahiran baru, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa agar Roh Kudus berkenan memberi kekuatan agar kita bisa menjalani hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.